Itulah jawaban yang diberikan Chu Yingji pada pertanyaan Chun Yuzhong tentang mengapa ia dipilih. Chun Yuzhong penasaran karena Chu Yingji secara khusus mengatakan bahaya, tetapi Chu Yingji tidak menjelaskan secara terperinci bahaya seperti apa. Setelah menjelaskan banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan sebagai seorang lord, Chu Yingji berkata kepada Chun Yuzhong, Tahta bukan hanya kekuatan, itu adalah tanggung jawab. Kau sekarang menanggung nyawa 100.000 kultus di pundakmu. Hilangkan amarah di dalam dirimu dan pikiranmu hanya untuk masa depan kultus. Saya mengerti. Chun Yuzhong kemudian bersumpah di altar aula besar bahwa ia akan melayani seluruh hidupnya demi kultus. Dengan itu, Chun Yuzhong menjadi Lord Sekte Iblis. Dan untuk menepati janji, dia meredakan amarahnya. Tapi, kemarahan yang sudah ada di dalam hatinya tidak sepenuhnya reda. Dia mengambil istri dari 6 klan sebagai tradisi, tetapi dia tidak bisa mencintai salah satu dari mereka. Aku harus menjadi kuat. Lord Chun Yuzhong sebagian besar hidup dalam 2 cara. Ketika dia selesai dengan tugas resminya sebagai Lord, dia menghabiskan seluruh waktunya melatih seni bela diri. Chun Yuzhong diangkat sebagai Lord tanpa persiapan apapun. Jadi, dia lebih lemah dari para penatua lainnya dan harus dilindungi oleh Great Guardian Makarim. Chun Yuzhong berusaha keras untuk melatih seni bela dirinya. Saat itulah perubahan terjadi dalam hidupnya. Oh tidak, tuanku. Kenapa Anda selalu mengacaukan pakaian Anda seperti itu? Setiap kali ketika dia keluar dari pelatihan, seorang pelayan wanita menyambutnya dengan tatapan sedih ketika dia melihat pakaian Lord yang telah berubah menjadi kain lap. Dia pertama kali berpikir bahwa dia itu lucu dan bertukar beberapa kata. Dan segera setelah itu berkembang menjadi hampir 1 hari percakapan. Wow, Anda tidak mengacaukan pakaian Anda hari ini, Tuan. Kau selalu menyalahkanku karena mengacaukan pakaianku. Jadi, aku melepasnya sebelum aku berlatih. Bayun. Oke. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan. Apakah Anda senang? Hah? Berani sekali kamu. Apakah Anda marah sama saya, Tuan? Percakapan yang dipenuhi dengan lelucon dan gelak tawa adalah sesuatu yang belum pernah dijalani Chun Yuzhong. Itu terasa hangat dan membuatnya bahagia. Chun Yuzhong jatuh cinta pada wanita yang selalu tersenyum padanya itu. Setiap kata dan senyumannya bagaikan sinar mentari yang cerah bagi Chun Yuzhong. Setelah beberapa bulan, pelayan itu hamil dengan bayi Chun Yuzhong dan Chun Yuzhong pun melamarnya. Huayun menangis dan berkata bahwa ia melanggar hukum kultus dan mengatakan bahwa dia akan pergi. Akan tetapi Chun Yuzhong tidak mengizinkannya. Tidak, aku akan melindungimu dan bayiku. Dia tidak bisa meninggalkan satu-satunya harapan dan cintanya. Chun Yuzhong membuka rapat besar dan menyatakan bahwa dia hamil dengan bayinya dan akan menikahi Huayun. Sontak saja, ke-6 klan bangkit melawannya lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat parah sehingga tetua tertinggi yang berada di ruang pelatihan tertutup harus keluar sementara untuk meredakan situasi tersebut. Dan setelah semua keributan itu, Chun Yuzhong akhirnya bisa menikahinya, tetapi dia harus tetap berada di luar istana Lord. Namun, Chun Yuzhong selalu senang ketika dia pergi keluar istana untuk berkunjung
berkunjung ke rumah Huayun. Chun Yujong berharap kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Dan dengan perhatian Chun Yujong yang sepenuhnya diberikan kepada pelayan perempuan dan bayinya itu, kecemburuan dan kebencian mulai muncul dari istri-istri 6 klan Chun Yujong. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Dan ada hal-hal buruk terjadi di dekat rumah Huayun. Itu semakin buruk dan lebih buruk sehingga Lord menunjuk prajurit penjaga dan mencoba melindungi Huayun dengan segala cara. Setelah beberapa saat, tetua tertinggi yang telah meninggalkan pelatihan ruang tertutupnya tiba-tiba menghilang. Chun Yujong mengirim orang untuk menemukannya, tetapi dia tetap tidak ditemukan. Di samping itu, masalah baru pun muncul. Raja Hang Yen mengambil pasukannya dari wilayah kultus iblis dan menyerang. Sekte berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan tentang tetua yang hilang agar beritanya tidak menyebar. Namun, Raja Hang Yen entah bagaimana mengetahuinya dan menyerang kultus iblis. Perang ini pun berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan selama masa-masa itu, Huayun menjadi sakit dan tidak kunjung sembuh. Tuanku, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, Tuan. Chun Yujong khawatir tentang Huayun, tetapi dia harus pergi. Raja kekuatan Hang Yen sendiri berada di medan perang dan membunuh 2 penatua dan bahkan Chun Yujin, sehingga Lord sendirilah yang harus pergi dan melawannya. Aku akan kembali secepat mungkin untukmu, sayang. Ya, aku akan menunggumu, Tuan. Huayun tersenyum pada Chun Yujong sambil berbaring di tempat tidurnya. Dan tanpa Chun Yujong sadari, itulah senyum terakhir yang akan dilihatnya. Lord Chun Yujong memimpin pasukan besar dari kultus iblis dan berperang melawan pasukan Raja Hang Yen dalam pertempuran di Sawan Plains. Chun Yujong kemudian bertarung dengan Hang Yen dalam pertarungan 1 lawan 1. Memikirkan orang sepertimu adalah Lord. Kau bagiku hanya sekedar anak kecil dibandingkan dengan Chu Inji. Chun Yujong berada pada tahap akhir tingkat Master Superior, tetapi power King Hawen berada di pintu masuk ke tingkat prajurit tingkat Master tertinggi. Meskipun Chun Yujong berbakat, dia tidak memiliki kekuatan sehingga dia tidak akan pernah bisa menang. Tidak. Jika aku kalah, Sekte Huayun akan